Shalom bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Kakak berharap kabar semua anak-anak youth dalam keadaan baik, sukacita bersama dengan Tuhan. Baik, untuk hari ini ibadah youth kita tetap dalam online mengikuti link ini. Sabtu 6 Juni 2020 dengan tema Tuhan adalah Gembalaku. Nah, ini adalah ayat yang mungkin gak asing lagi ya, sering kita dengar, bahkan mungkin sudah pernah kita baca, dan kita mungkin bisa juga sering dengar dari firman Tuhan yang lainnya. Mungkin dari artikel-artikel atau dari buku-buku rohani. Baik, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami, setiap pemuda-pemudi yang sampai pada malam hari ini tidak dapat bertemu di satu tempat, yaitu di gereja. Namun biarlah walaupun kami berbeda tempat, tidak mengurangi sukacita kami untuk tetap beribadah, untuk tetap memuji nama Tuhan, untuk tetap mengagungkan Tuhan dimanapun kami berada. Bapak, Engkau berkati setiap pemuda-pemudi yang pada saat ini yang sedang menyaksikan atau menonton video link ini sebagai pengganti ibadah youth online, dan biarlah tetap berkat yang daripada Engkau tetap memenuhi anak-anak-Mu Bapa, bahkan hikmat yang daripada Engkau yang akan menuntun setiap anak-Mu sehingga ketika selesai dalam mendengarkan firman Tuhan ini banyak berkat yang mereka terima. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ini Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Nah, coba dibuka Alkitabnya dulu. Sambil membuka Alkitabnya, atau mungkin sudah ada yang tahu dengan Mazmur 23 ini. Karena Mazmur 23 ini sudah tidak asing lagi, karena lagunya pun sudah ada. Baik, kita masuk dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik, ibadah youth 6 Juni 2020 secara online dengan tema kita, Tuhan adalah gembalaku. Baik, kita mau melihat dulu dari latar belakangnya. Mazmur pasal 23 ini. Yang dikatakan di ayat 1 sampai 6, yang mungkin kalau tidak bisa membuka Alkitab, itu ayatnya sudah kakak buat. Dikatakan di ayat pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baik, kita melihat dari latar belakang. Apa latar belakang dari Mazmur 23 ini? Ketika kita melihat di ayat pertama Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti di sini kita mau melihat bahwa seorang Daud adalah seorang gembala. Nah, kita tahu kalau seorang gembala pasti akan memperhatikan domba-dombanya. Seorang gembala pasti akan melihat apa yang sedang dia gembalakan. Nah, ia tahu persis segala kehidupan tentang gembala dan domba. Seorang Daud ya. Seorang Daud tahu persis bagaimana kehidupan tentang seorang gembala dan domba. Dan inilah yang akan kita pelajari dalam Mazmur. Mazmur pasal 23 ini. Baik, yang pertama kita mempelajari di sini. Tadi ada kata Tuhan
adalah gembalaku. Nah, kalau di sini Tuhan adalah gembalaku, kita mau relasikan dengan Tuhan. Kita mau relasikan dengan Tuhan bahwa apa? Bahwa Tuhan adalah gembalaku. Jadi tidak ada siapapun, tidak ada satu oknum apapun yang dapat menggantikan dia, menggantikan Tuhan sebagai gembalaku, sebagai gembala kita, sebagai gembalamu dalam menjalani kehidupan ini. Karena relasinya hanya dengan Tuhan. Baik, yang kedua ada kata di situ, aku tidak akan kekurangan. Nah, kalau kita relasikan dengan Tuhan, ini berarti ketika anak-anak yuk mengatakan tidak akan kekurangan, berarti Tuhan akan mencukupi. Tuhan akan mencukupkan semua yang kita perlukan. Tapi ingat ya, yang kita perlukan bukan yang kita inginkan. Nah, lalu di sini ada juga kata, ia membaringkan aku di. Nah, kata membaringkan aku, kita bisa melihat di sini, kita bisa relasikan dengan Tuhan bahwa Tuhan akan memberi ketenangan. Kenapa? Karena dia bisa membaringkan kita. Kita bisa baring, kita bisa beristirahat, itu karena apa? Karena dia yang akan memberikan ketenangan. Nah, lalu ada lagi di ayat selanjutnya dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, berarti di sini kita relasikan dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kesegaran. Karena apa? Membimbing kita ke air yang tenang. Berarti di situ apa? Bahwa Tuhan akan memberikan kesegaran, air. Air akan membuat kita segar. Ketika kita haus, pasti yang kita cari adalah air. Dan ketika kita meminum, maka kita merasakan bahwa dahaga tadi hilang, kita bisa segar kembali, dan itulah fungsinya air. Jadi ketika ia membimbing kita ke air yang tenang, maka Tuhan itu akan memberikan kesegaran bagi setiap kita, pemuda-pemudi. Oke, kita melanjutkan dengan ayat atau dengan kata selanjutnya. Ia menyegarkan jiwaku. Menyegarkan jiwaku. Nah, berarti ketika kita relasikan dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menyembuhkan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kesegaran bagi jiwa kita yang mungkin sampai saat ini kita merasakan bahwa mungkin setiap ujian yang Tuhan berikan, mungkin setiap pergumulan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita membuat jiwa kita mungkin merasa lelah, mungkin kita sampai pernah mengeluh atau sebagainya. Maka di sini apa? Tuhan akan menyegarkan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan hati kita, jiwa kita menjadi segar kembali. Lalu kita bisa melihat lagi di kata selanjutnya, di ayat selanjutnya, ia menuntun di jalan yang benar. Berarti kalau kita relasikan dengan Tuhan, kata menuntun berarti Tuhan akan membimbing kita. Ia akan membimbing kita ke jalan yang benar. Namun, itu akan terjadi ketika kita merelasikan hidup kita bersama dengan Tuhan. Menyerahkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun, maka Tuhan akan membimbing. Nah, ini ya, membimbing hidup kita, jalan kita ke arah yang benar. Nah, dikatakan selanjutnya, oleh karena namanya. Nah, namanya ini itu menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah kepada Tuhan. Oleh karena namanya, oleh karena dialah tujuan hidup kita. Lalu dikatakan, sekalipun aku berjalan. Nah, kita relasikan dengan Tuhan bahwa kata berjalan ini, itu berarti Tuhan sedang menguji kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di ayat situ kan. Bahwa di sini mengatakan, artinya, ketika kita relasikan dengan Tuhan, Tuhan akan menguji kita. Tuhan akan senantiasa memberi ujian bagi setiap kita, yang berarti akan
menaikkan level iman kita di hadapan Tuhan. Tapi ingat, ketika kita mendapat ujian daripada Tuhan, ujian itu tidak akan melebihi batas kekuatan kita. Tuhan tahu takaran kekuatan kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Sehingga apa? Sehingga Tuhan akan menguji kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dikatakan, aku tidak takut bahaya. Nah, di sini dikatakan, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena kita merelasikannya di hadapan Tuhan, dengan Tuhan. Sehingga apa? Ketika Mazmur 23 ini berkata, aku tidak takut bahaya, itu karena apa? Karena percaya Tuhan akan melindungi. Tuhan akan berserta dengan kita. Kita next lagi ke kata yang selanjutnya. Dikatakan di situ ada kata sebab engkau besertaku. Nah, sebab engkau, E-nya itu huruf besar ya. Ini menyatakan bahwa Tuhan yang akan senantiasa beserta denganmu. Tuhan yang setia. Walau kadangkala manusia yang tidak setia di hadapan Tuhan. Namun tetap Tuhan setia. Gadamu dan tongkatmu. Nah, gada dan tongkat. Ini berarti adalah alat Tuhan untuk mendisiplinkan kita. Tuhan mau mendisiplinkan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan mau membuat kita menjadi anak Tuhan yang disiplin di hadapan Tuhan. Tapi ingat, ketika kita disiplin di hadapan Tuhan, engkau menyediakan. Nah, E-nya besar. Engkau menyediakan, dia akan menyediakan pengharapan bagi setiap umat, bagi setiap anak-anak yang disiplin di hadapan Tuhan. Yang percaya di hadapan Tuhan. Nah, di kata selanjutnya kita bisa belajar di sini adalah engkau mengurapiku. Ketika kita relasikan dengan Tuhan, itu artinya adalah pemuliaan. Pialaku penuh, melimpah. Berarti di situ kelimpahan yang akan terjadi bagi setiap kita. Lalu ada lagi kata selanjutnya, kebajikan dan kemurahan. Ketika kita relasikan dengan Tuhan, maka itu berarti berkat yang daripada Tuhan. Aku akan diam dalam rumah. Ketika kita bisa diam di dalam rumah, relasi yang daripada Tuhan akan memberikan rasa aman bagi setiap anak-anaknya. Bukan hanya aku, saya, tapi kita semua. Sepanjang masa. Sepanjang masa berarti adalah kekekalan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, ini kita sudah belajar kata demi kata dalam Mazmur 23 yang kita relasikan dengan Tuhan. Lalu kita mau belajar saat ini. Ketika kita sudah merelasikannya dengan Tuhan, kita mau belajar 5 hal yang kita dapat pelajari dari Mazmur pasal 23. Apa saja itu 5 hal yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita bisa belajar, janganlah menyiksa diri dengan begitu banyaknya keinginan. Di ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Coba baca sebentar. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Baik. Memiliki keinginan adalah manusiawi. Memang sangat manusiawi ya ketika kita memiliki keinginan. Bahkan mungkin keinginan itu adalah modal bagi setiap kita untuk dapat maju. Tetapi ingat, jika keinginan sampai merampas kebahagiaan, ibadah, keluarga, dan lain-lainnya, maka kita telah diperbudak oleh keinginan. Jadi jangan sampai kita diperbudak dengan keinginan. Tapi biarlah keinginan tersebut menjadi pacuan, menjadi modal untuk kita bisa maju bersama dengan Tuhan. Yang kedua, yang kita bisa belajar dari Mazmur pasal 23, tetap di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, itu adalah semakin banyak bergantung pada sesuatu, maka semakin kita takut kehilangan sesuatu. Nah, kakak ulangin ya.
Semakin banyak bergantung pada sesuatu, maka semakin kita takut kehilangan sesuatu. Nah, mungkin anak-anak youth, anak-anak pemuda pernah mengalami hal ini ketika memiliki banyak hal. Sesuatu hal yang lebih dari satu sedang diandai-andaikan. Ketika kita tidak fokus dengan satu hal, maka kita akan kehilangan sesuatu. Tetapi di ayat ini dikatakan takkan kekurangan aku. Nah, takkan kekurangan aku bukan artinya semua sudah ada. Ingat ya, walaupun di Mazmur pasal 23 dikatakan takkan kekurangan aku, tapi bukan berarti semuanya sudah ada. Tetapi karena kita relasikan dengan Tuhan, maka segalanya terasa cukup. Ingat, takkan kekurangan aku bukan artinya semuanya sudah kita miliki, sudah ada, sudah ready, bukan. Tetapi karena kita relasikan dengan Tuhan, maka segalanya terasa cukup. Nah, pertanyaannya bagi setiap kita pada malam hari ini dengan kata cukup. Cukup itu berapa sih? Coba standar cukupnya bagi setiap kita itu berapa? Ada standarnya nggak kata cukup itu? Nah, kata yang paling sulit diucapkan oleh manusia itu apa? Kata apa yang paling sulit? Kata cukup. Jadi kata cukup itu adalah kata yang paling sulit diucapkan oleh manusia. Kenapa? Karena nggak ada standarnya kata cukup itu. Lalu pertanyaannya, kapan kita bisa berkata cukup? Kapan anak-anak pemuda-pemudi bisa berkata cukup? Dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Ada satu contoh mungkin, yang ini. Hampir semua pegawai merasa gajinya belum sepadan dengan kerja kerasnya. Nah, ayo yang sudah bekerja. Merasa gajinya sudah sepadan belum dengan kerja kerasnya? Sudah cukup belum? Contoh lain. Pengusaha hampir selalu merasa pendapatan perusahaannya masih di bawah target. Jadi belum mencapai target terus. Karena apa? Karena kata cukup itu belum nyampe takarannya yang mereka inginkan. Nah, banyak juga yang berkata orang tua berpendapat anak-anaknya kurang perhatian. Nah, ada juga yang berpendapat anak-anak berpendapat orang tuanya kurang pengertian. Jadi di sini kata cukup itu tidak ada standarnya. Jadi semua orang akan merasa kurang, dan kurang. Lalu pertanyaannya, kapankah kita bisa berkata cukup? Nah, kita mau belajar pada malam hari ini melalui Mazmur pasal 23. Cukup bukanlah soal berapa jumlahnya. Ingat, cukup bukanlah soal berapa jumlahnya. Kakak ingatkan sekali lagi bahwa ketika Mazmur berkata, Mazmur pasal 23, takkan kekurangan aku. Itu bukan berarti sudah ada. Tetapi ketika kita relasikannya dengan Tuhan, itu maka semuanya terasa cukup. Jadi cukup di sini bukan soal berapa jumlahnya, berapa banyaknya, tetapi yang pertama, cukup adalah persoalan kepuasan hati kita. Ketika hati kita bisa merasa puas, maka itu sudah kategori cukup. Ketika hati kita sudah merasa pas, nah di situ sudah masuk dengan kategori cukup. Yang kedua, cukup hanya bisa diucapkan oleh orang yang bisa mensyukuri. Bersyukur dengan hal apapun yang sudah diterima. Bersyukur dengan hal apapun yang sudah terjadi. Sehingga apa? Sehingga sangat mudah mengucapkan kata cukup. Namun berbeda ketika kita sulit untuk mensyukuri segala yang sudah kita miliki. Yang sudah kita alami. Yang ketiga,
Tidak perlu takut berkata cukup. Nah, tidak perlu takut ya berkata cukup. Karena apa? Karena Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu. Ingat, mengucapkan kata cukup bukan berarti kita berhenti berusaha dan berkarya. Tapi mengucapkan kata cukup akan terus kita lakukan karena kita mau bersyukur di hadapan Tuhan dengan usaha dan berkarya. Jangan berhenti ketika kita sudah merasa cukup, tapi teruslah berusaha dan berkarya. Lalu kita mau belajar kembali. Apakah cukup dapat diartikan dengan kondisi kita saat ini? Cukup jangan diartikan sebagai kondisi yang stuck, mandek, atau berpuas diri. Tapi mengucapkan kata cukup, itu artinya membuat kita bisa melihat apa yang telah kita terima, bukan apa yang belum kita dapatkan. Jadi ketika kita melihat, ketika kita menerima, maka ucapkanlah kata cukup. Bukan dengan apa yang belum kita dapatkan. Lalu, selanjutnya, tidak membiarkan ketamakan manusia membuat kita sulit berkata cukup. Nah, ini tadi. Karena apa? Karena standarnya manusia ketika cukup itu, tidak tahu standar cukup itu seperti apa. Ketika mendapatkan berkat hal ini, banyak juga manusia berkata belum cukup. Tuhan berikan lagi, belum cukup, dan belum cukup. Karena apa? Karena ketamakan manusia inilah yang membuat manusia sulit berkata cukup. Jadi kita mau belajarlah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita saat ini. Sehingga apa? Sehingga kita akan menjadi manusia yang berbahagia. Karena kalau kita bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang kita miliki, yang ada pada saat ini, maka kita menjadi manusia yang berbahagia. Ingat, belajarlah untuk berkata cukup. Nah, ini pesan firman Tuhan ya. Belajarlah untuk berkata cukup. Mau gaji kita berapa, mau kita saat ini kondisinya seperti apa, bahkan saat ini ketika kita sedang diperhadapkan dengan virus corona yang masih sampai saat ini. Sehingga kita mungkin membatasi diri untuk kemana-mana. Nah, kita mau belajar dari Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu, kepada kamu masing-masing. Menurut ukuran iman dikatakan di situ. Lalu kita mau melihat lagi Matius pasal 6 ayat 34. Nah, ayo siapa yang bisa ingat ini? Matius 6 ayat 34. Ini sudah enggak asing lagi nih ayat ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi di sini kita bisa berkata hal ini ketika kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Lalu kita mau pelajari lagi dari Mazmur pasal 23 yang ketiga. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari di Mazmur pasal 23 adalah tidak takut dengan kesulitan, karena kesulitan adalah ujian kehidupan. Coba baca ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Ini dia. Ayat yang keempat. Sekalipun aku, dikatakan di sini ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang apa di situ lanjutnya? Yang menghibur aku. Lihat nih kata menghibur. Menghibur.
Garis bawah ya, kata menghibur. Jadi dikatakan sebelumnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita mau lihat dari garis bawah ini, kita mau pelajari dari garis yang tadi kakak suruh garis bawah, kata menghibur. Apa itu kata menghibur? Kita mau perhatikan baik-baik. Kata menghibur, yaitu apa kata penghibur? Apakah kata menghibur itu berarti melindungi, menghalau? Perhatikan kata menghibur. Kenapa bukan melindungi artinya di situ? Kenapa bukan menghalau atau bukan membukakan jalan? Coba di sini. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang, kenapa tidak kata menolong aku? Kenapa di situ tidak kata menghalau? Tetapi di situ ditulis kata menghibur. Apa alasannya? Karena Tuhan sudah menguji, karena Tuhan sedang mendewasakan, dan karena Tuhan mau membentuk kita. Itu artinya. Jadi ketika dikatakan di ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi di sini artinya ketika kata menghibur di sini, Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang mendewasakan, Tuhan sedang membentuk setiap kita. Ingat ya, Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang mendewasakan, bahkan Tuhan sedang membentuk setiap kita. Jadi ketika kita berada dalam lembah, ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, yang artinya adalah kesulitan, yaitu keujian, yaitu mungkin pergumulan, maka katakan aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena ini adalah ujian. Karena ini adalah Tuhan sedang mendewasakan setiap kita. Tapi ingat, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi walaupun kita mengalami yang namanya pergumulan, kita mengalami yang namanya ujian daripada Tuhan. Tuhan bukan melindungi, Tuhan bukan menghalau, Tuhan bukan membukakan jalan, tapi di sini Tuhan mau melihat. Dengan setiap ujian yang Tuhan berikan, Tuhan mau menghibur setiap kita. Karena apa? Karena Tuhan sedang menguji, mendewasakan, dan membentuk kita. Bahkan sampai ujian kita sampai kali ini. Di tengah-tengah kondisi saat ini, Tuhan mau melihat kedewasaan kita. Tuhan mau menguji setiap kita. Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi yang baru. Baik, kita pelajari lagi. Dalam hidup ini selalu ada gunung-gunung kesulitan yang menghalangi setiap perjalanan hidup kita. Banyak hal yang akan kita alami di luar dari virus corona ini. Ada dua tipe yang akan kita lihat, dan termasuk tipe yang mana anak-anak pemuda saat ini. Apakah tipe yang pertama sebagai orang yang menyerah dan pasrah menghadapi gunung-gunung kesulitan itu? Atau yang kedua, menjadi orang yang terus berjalan di hadapan Tuhan dengan kerja keras dan pasti akan berhasil. Ingat ya, pasrah dan berserah itu berbeda. Jadi apakah kita menjadi tipe orang yang pertama atau kita menjadi tipe yang kedua? Coba koreksi diri setiap pemuda-pemudi sampai pada malam hari ini. Tipe yang mana saat ini? Ketika kita masih di tipe yang pertama, ayo bangkit. Ayo terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan kerja keras bersama dengan Tuhan. Yakin dan percaya setiap anak pemuda-pemudi akan berhasil bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau merelasikan diri kita bersama dengan Tuhan. Yang keempat, di ayat yang kelima, dikatakan, jangan pernah meremehkan sesama.
Ini yang ingin Tuhan sampaikan dari Mazmur pasal 23 ini di hadapan pada setiap anak-anak pemuda. Jangan pernah meremehkan sesama. Di sini Daud tetap hormat kepada Saul, sekalipun Saul membenci Daud di sini. Di ayat yang kelima. Daud tetap memberikan penghormatan, Daud tetap menghormati Saul sekalipun Saul membenci seorang Daud. Begitu juga kita sampai pada malam hari ini. Siapapun yang membenci kita, siapapun yang membuat kita sedih, siapapun yang membuat kita sampai kecewa, tetap Tuhan mau berkata bagi setiap kita, jangan pernah meremehkan sesama kita. Tetaplah hormati, tetaplah sukacita karena ada penghiburan yang daripada Tuhan. 1 Samuel pasal 24 ayat 7 dan ayat yang ke-26 berkata, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku, untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Baik, kita masuk yang terakhir. Hal yang kelima, hal yang terakhir yang kita pelajari pada malam hari ini dari Mazmur pasal yang ke-23. Di ayatnya yang ke-6. Belajar selalu tulus, ikhlas, dan sukacita. Ini yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap pemuda-pemudi pada malam hari ini. Bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bahwa apa? Bahwa belajar selalu tulus, ikhlas, dan sukacita di ayat yang ke-6. Sifat inilah yang mengikuti seorang Daud. Sehingga apa? Sehingga tulus, ikhlas, dan sukacita itu menjadi bagian hidupnya seorang Daud. Dan Tuhan juga mau sifat ini menjadi bagian hidup setiap anak pemuda-pemudi. Sehingga setiap anak pemuda-pemudi bisa belajar untuk tulus, ikhlas, dan sukacita. Sehingga ketika sukacita itu muncul, maka kerelaan, keikhlasan, semuanya demi Tuhan. Jadi sukacita itu akan muncul semuanya demi Tuhan. Baik, apa kesimpulan renungan kita pada malam hari ini? Tuhan mau kita belajar dari seorang Daud dalam Mazmur pasal 23. Yang pertama, Tuhan inginkan bahwa setiap pemuda-pemudi jangan menyiksa diri dengan membiarkan begitu banyak keinginan. Tapi biarlah keinginan itu menjadi pacuan bagi setiap kita, modal setiap kita. Tapi jangan sampai kita diperbudak oleh keinginan. Yang kedua, tidak bergantung kepada sesuatu sehingga semakin takut kehilangan sesuatu. Tapi tetaplah kita bergantung hanya kepada Tuhan. Merelasikan hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan takut kesulitan. Karena itulah ujian yang Tuhan mau berikan. Jangan takut dengan tantangan yang Tuhan berikan. Jangan takut dengan ujian. Jangan takut dengan pergumulan yang Tuhan berikan. Tapi hadapilah ujian tersebut. Karena apa? Karena Tuhan akan menaikkan level imanmu bersama dengan Tuhan. Ketika engkau bisa melewati ujian. Dan ingat, ujian yang Tuhan berikan itu tidak akan melewati batas kemampuanmu. Karena Tuhan tahu takaran kemampuan kita. Yang keempat, jangan remehkan siapapun juga. Karena apa? Karena seseorang yang Tuhan kirimkan bagi setiap kita, kita tidak tahu itu siapa. Yang akan membuat kita semakin kuat, yang membuat kita semakin bisa terus berjalan dengan Tuhan. Jadi jangan pernah remehkan siapapun orang yang ada di sekeliling kita. Karena kita tidak tahu siapa yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menolong setiap kita, dalam menghibur kita, dalam mengingatkan setiap kita. Dan yang terakhir, belajarlah untuk selalu ikhlas dan tulus. Belajar untuk selalu ikhlas dan tulus dalam hal apapun itu. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam segala hal. Mari kita sama-sama belajar untuk ikhlas dan tulus di hadapan Tuhan.
Lalu ini Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi mungkin ayat ini bisa menjadi pegangan bagi setiap kita. Pegangan setiap kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Untuk terus bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Ia akan senantiasa bersama-sama dengan umatnya. Nah, ini juga ada lagunya loh. Ada lagu bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ini refnya, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Nah, ini kakak mau coba putarkan sebuah lagu. Tunggu ya. Sebuah lagu yaitu Tuhan adalah gembalaku. Tapi mungkin sudah banyak juga yang tahu dengan lagu ini. Sudah tidak asing lagi lagu ini. Tunggu sebentar ya. Mungkin di YouTube juga bisa pemuda-pemudi untuk melihat, untuk mendengarkan kembali lagu ini. Dan biarlah dengan firman Tuhan kita kali ini bisa menguatkan setiap kita dan percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita. Sehingga kita akan tetap ada bersama dengan Dia, dengan Tuhan, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, karena Ia yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Baik, begini firman Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan kita sampai pada malam hari ini. Sampai jumpa di video ibadah youth selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa untuk berdoa. Untuk doa penutup. Doakan untuk tetap bangsa ini. Doakan Indonesia. Doakan negara-negara lain. Bahkan di tengah-tengah virus corona saat ini, biar Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi khususnya Indonesia, bahkan terkhusus lagi Batam. Bahkan doakan juga keluargamu, bahkan doakan teman-temanmu, bahkan doakan setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, agar tetap mereka merasakan kasih Tuhan. Biarlah doa syafaat ini kalian naikkan di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih, sampai jumpa, shalom.